warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran snowball throwing yang disusun oleh saya sendiri, Putri Lestari, NPM 19144600128, dan rekan saya Asif Barkia, NPM 19144600154. Nah, pembahasan yang pertama yaitu definisi belajar. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan suatu proses atau usaha yang menjadi dasar atau fundamental di dalam pendidikan setiap individu. Dengan adanya belajar, setiap individu mengalami berbagai perubahan baik dalam tingkah laku, pengetahuan, pola pikir, keterampilan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupannya. Pembahasan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal. Aspek fisiologis, jasmani atau kesehatan. Sehat adalah kondisi di mana seseorang terhindar atau bebas dari segala macam penyakit. Kesehatan akan sangat mempengaruhi proses belajar seseorang. Bila dalam kondisi sehat, tentunya orang tersebut akan mampu dan sanggup dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, aspek psikologis. Yang pertama, hereditas. Hereditas merupakan faktor pertama yang dibawa anak sejak lahir sebagai warisan dari orang tua melalui gen dan kromosom. Faktor ini mempengaruhi belajar karena genetika sangat mempengaruhi segala aspek yang ada pada anak, serta faktor genetika menurunkan sifat-sifat biologis, pembawaan dari orang tua, dari diri sendiri, kondisi fisik dan mental individu. Yang kedua, kecerdasan. Inteligensi menurut William Stream adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat yang sesuai. Selanjutnya, minat dan bakat. Minat belajar siswa adalah rasa antusias siswa yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap suatu pengetahuan. Sedangkan bakat siswa adalah kemampuan potensial siswa untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Selanjutnya, motivasi, upaya secara keseluruhan psikis, psikologis, dan sosiologis untuk menjamin kelangsungan belajar serta memberikan pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan belajar. Nah, selanjutnya faktor internal. Yang pertama dari keluarga. Keluarga mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat penting dalam membentuk belajar dari seorang anak. Karena keluarga merupakan tempat pertama di mana seorang anak itu memulai belajar. Beberapa pengaruh dari keluarga yang dapat mempengaruhi belajar diantaranya adalah cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian dari orang tua, dan latar belakang kebudayaan atau kebiasaan dari keluarga. Yang kedua, dari sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang berfungsi untuk membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya. Nah, pembahasan selanjutnya, pengertian model pembelajaran snowball throwing. Apa sih model pembelajaran snowball throwing itu? Model snowball throwing atau melempar bola merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang didesain seperti permainan melempar bola. Metode ini bertujuan untuk memancing kreativitas dalam membuat soal, sekaligus menguji daya serap materi yang disampaikan oleh ketua kelompok. Karena berupa permainan, siswa harus dikondisikan dalam keadaan santai, tetapi tetap terkendali, tidak ribut, kisruh, atau berbuat onar. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu adalah kelebihan pembelajaran snowball throwing. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dosen dalam mengelola kelas yang kreatif dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran diharapkan tercapai. Dan yang kedua, melatih kepemimpinan mahasiswa dalam kelompok. Yang ketiga yaitu melatih percaya diri mahasiswa dalam mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Dan kelima, menciptakan suasana interaksi guru
dengan mahasiswa dan interaksi mahasiswa dengan mahasiswa yang baik. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Kelemahan model pembelajaran snowball throwing yang pertama yaitu sangat bergantung pada mahasiswa dalam memahami materi, sehingga apa yang kita kuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah diberikan. Kedua, ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pembelajaran. Yang ketiga, tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok, sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk menambahkan pemberian kuis individu dan penghargaan kelompok. Yang keempat, memerlukan waktu yang panjang. Dan yang kelima, murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar waktu saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid dan seperti biasa dalam pembelajaran berlangsung. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.